Kompas Petang, Saudara, video yang menampilkan praktek penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat viral di media sosial. Diduga penjualan daging anjing ini telah terjadi sejak 6 tahun lalu. Video ini direkam oleh Animal Defenders Indonesia dan diunggah ke dalam akun Instagram mereka @animaldefendersindo. Dalam video yang viral, Animal Defenders Indonesia atau ADI menyertakan penjelasan tentang hasil penelusurannya mengenai penjualan daging anjing di Pasar Jaya Senen. Menurut Animal Defenders Indonesia, satu lapak yang menjual daging anjing mengaku bahwa mereka minimal menjual 4 ekor anjing dalam sehari dan sudah beroperasi lebih dari 6 tahun. Atas kejadian ini dalam akun Instagramnya, Animal Defenders Indonesia mengaku telah melayangkan somasi kepada PD Pasar Jaya. Somasi yang kami layangkan pada tanggal 10 September 2021 belum mendapatkan balasan dari PD Pasar Jaya. Kami memperkirakan PD Pasar Jaya perlu melakukan pembenahan dulu baru membalas surat. Kemungkinan besar mungkin ya suratnya akan tiba sekitar hari Senin atau Selasa tanggal 13 atau 14 September. Lalu Animal Defenders akan melanjutkan kasusnya. Jika pada somasi pertama tidak beres, somasi kedua juga tidak ada perubahan, kami akan membawa ke langkah selanjutnya, langkah hukum selanjutnya ke pidana ataupun perdata. Kami akan terus mengawasi, tidak hanya di Pasar Jaya Senen, tapi akan kami awasi pasar-pasar yang lain ada di wilayah DKI Jakarta. PD Pasar Jaya membenarkan adanya pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang menjual daging anjing. PD Pasar Jaya menyebut pedagang daging anjing itu berada di Blok 3. Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Faganza, menegaskan penjualan daging anjing tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan PD Pasar Jaya. Perum Pasar Jaya berjanji kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Lebih lengkap soal praktek penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta, kami tanyakan langsung kepada Manajer Pemasaran dan Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Faganza. Selamat petang, Pak Gatra. Selamat petang. Pak Gatra, jadi sudah diberikan sanksi katanya penjualnya. Berupa sanksi apa, Pak Gatra? Ya, jadi tidak hanya secara administratif, tapi juga kami langsung melakukan tindakan terhadap penyetopan penjualan daging anjing yang ada di Pasar Senen Blok 3 tersebut. Jadi pedagang itu langsung kami panggil dan langsung kami berikan surat peringatan dan kami buatkan juga semacam komitmen gitu ya untuk kedepannya tidak akan melakukan hal yang sama. Artinya memang Pasar Jaya ini baru mengetahui bahwa adanya penjualan daging anjing setelah Animal Defenders mengunggah video yang viral tersebut. Ya, saya pribadi mendapatkan informasi itu dari relasi, ada yang mengirimkan video tersebut kepada saya. Kemudian saya langsung menindaklanjuti ke manajemen dan langsung dari tim kami yang berada di Pasar Senen langsung melakukan inventarisir ya ke pedagang tersebut dan langsung dilakukan pemberhentian aktivitas penjualannya dan menggunakan sanksi administratif kepada pedagang tersebut. Dari data yang diungkap oleh Animal Defenders, wawancara begitu dengan pedagang daging anjing ini menyatakan bahwa praktek ini sudah terjadi lebih dari 6 tahun, Pak Gatra. Apakah ini artinya lolos dari pengawasan PD Pasar Jaya? Satu hal yang pasti bahwa untuk penjualan daging anjing, komoditi daging anjing di pasar kami dimanapun itu tidak dibenarkan. Jadi tidak hanya untuk di Pasar Senen, tapi di seluruh pasar yang kami kelola itu memang tidak dibenarkan. Dan dalam hal ini kami juga menyayangkan adanya oknum yang coba memanfaatkan properti yang ada di kami gitu ya untuk berjualan yang tidak sesuai dengan yang kami tetapkan. Pelanggaran aturan itu satu hal, tapi pengawasan apakah semua pedagang ini menjalankan aturannya itu hal yang lain, Pak Gatra. Apakah pengawasan ini sudah dilakukan? Jika memang lolos begitu, apa evaluasinya?
Iya, pengawasan itu secara periodik memang kami lakukan karena kan memang kami selaku pengelola juga perlu menjalin satu komunikasi gitu ya terhadap pedagang, sehingga penting bagi kami, tim kami yang ada di lapangan itu untuk langsung turun dan berinteraksi sekaligus memonitor terhadap kewajaran aktivitas yang ada di pasar. Apalagi dalam hal ini prokes juga kita menjadi satu titik konsentrasi gitu ya untuk kita bisa terapkan ada di pasar. Selain kewajaran dari operasional pedagang-pedagang itu sendiri. Tapi dari tadi Anda menyebut bahwa pedagang ini sudah dipanggil, kemudian diberikan sanksi administrasi dan komitmen begitu untuk tidak menjual lagi. Tapi dari pertemuan itu apakah ada penggalian informasi bagaimana ia bisa begitu lama selama 6 tahun lebih mempraktikkan jual beli daging anjing yang terang-terang dilarang oleh Pasar Jaya? Ya kalau dari hasil dari analisa kami sih memang dilakukannya secara apa ya bahasanya kucing-kucingan mungkin ya, atau mencoba untuk ya sebetulnya sih tidak mungkin secara terang-terangan karena kalau memang seperti itu kami pasti akan melakukan satu tindakan langsung sebetulnya kepada yang bersangkutan. Tapi memang dalam hal ini ada sedikit miss di sini dalam operasionalnya sehingga hal yang tidak ingin kami terjadi gitu ya, akhirnya bisa terjadi. Pak Gatrat, Animal Defenders menyebut bahwa minimal 1 hari pedagang daging anjing ini bisa menjual 4 ekor anjing. Ini minimal dalam 1 hari. Dan setidaknya nggak cuma 1 lapak yang menjual daging anjing, bisa sampai 3. Nah, apakah kecurigaannya juga dari Animal Defenders adalah pasar lain juga mungkin ada pedagang serupa. Dari kejadian ini, evaluasinya untuk mengawasi pasar lain seperti apa, Mas Gatra? Iya, sebetulnya memang kalau untuk evaluasi itu memang selalu kita lakukan. Tapi memang setelah adanya hal ini gitu ya, kritik yang kami rasa ini akan membantu kami untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya hal-hal yang kedepannya bisa menjadi suatu pencegahan dini terhadap praktik-praktik penjualan yang tidak sesuai dengan apa yang kami tetapkan, ini bisa menjadi lebih terkendali ke depannya. Jadi tim juga sebelumnya memang sudah melakukan pengawasan, monitoring gitu ya, tapi dengan adanya hal ini kami akan tetap melakukan evaluasi dan peningkatan dalam pengawasan-pengawasan yang ada di pasar. Pak Gatra, tadi dari Animal Defenders Indonesia juga melayangkan somasi kepada PD Pasar Jaya. Bagaimana tindak lanjutnya dari PD Pasar Jaya? Ya kami pasti akan dengan segera mungkin menanggapi somasi tersebut gitu ya. Apalagi juga sebetulnya di lapangan juga kami sudah melakukan suatu penindakan nyata gitu terhadap pedagang tersebut, dan secara administrasi kami juga akan membalas surat ataupun redaksi terkait dengan somasi dari Animal Defender tersebut. Apa yang akan dijawab dari PD Pasar Jaya kepada Animal Defenders? Ya kami akan memberikan penjelasan mungkin terkait apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kami lakukan, sehingga saya secara pribadi jujur belum melihat surat tersebut gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah saya dapatkan informasi secara menyeluruh, yang pasti poin-poin apa yang dipermasalahkan dan apa yang dipertanyakan itu akan kami klarifikasi melalui surat resmi juga. Pak Gatra, apakah ada dari Pasar Jaya menggunakan momentum ini bahwa ada pedagang daging anjing yang ketahuan gitu menjual daging yang dilarang aturan Pasar Jaya, kemudian untuk mensosialisasikan lagi kepada para pedagang untuk ayo dong tertib aturan dari Pasar Jaya? Tentunya akan kami lakukan terus hal-hal seperti itu, sosialisasi, penyuluhan, update informasi gitu ya, tidak hanya terhadap apa yang memang sudah kami larang, tapi juga himbauan-himbauan terkini atau yang terbaru dari pemerintah itu tetap kami lakukan sebetulnya di pasar-pasar, sehingga pedagang juga menjadi lebih awas dan pembeli juga menjadi lebih nyaman dan aman ketika masuk dalam pasar tradisional. Apakah Anda sudah memonitor Pak Gatra dari kejadian ini, bagaimana respon pedagang di lapak Pasar Senen? Ya, pada prinsipnya pedagang juga sudah mengerti gitu ya terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pedagang itu sendiri. Apa yang boleh dan apa yang tidak, koridor-koridor itu secara garis besar pedagang sudah
sudah memahami sebetulnya. Hanya memang ini yang disesalkan adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Tapi ini bagaimanapun juga ini menjadi tugas kami, menjadi tanggung jawab kami untuk bisa meningkatkan pelayanan ataupun kualitas penjualan perdagangan yang ada di pasar tradisional khususnya yang berada di bawah naungan kami. Anda menyebut ada oknum-oknum, ini artinya mayoritas pedagang sebenarnya sudah mengerti peraturan dari Pasar Jaya, namun ada oknum yang melanggar begitu. Apakah sanksi administrasi ini cukup atau dinilai cukup efektif dari Pasar Jaya untuk mencegah kejadian ini terulang kembali? Ya, sebetulnya kan selain sanksi administrasi, kita juga sudah melakukan pencegahan langsung di lapangan, pemberhentian pelaksanaan kegiatan terhadap tempat usaha yang dimaksud gitu ya. Jadi sebetulnya sanksi administrasi ini sebagai bentuk GCG kami. Ketika kami melakukan operasional yang ada di pasar ini sebagai bentuk GCG memang harus kami jalankan. Tapi kenyataannya juga per tanggal 10 itu sebetulnya penghentian, pemberhentian dan pencegahan sudah kami lakukan di lapangan. Terakhir untuk Mas Gatra, untuk mencegah kejadian ini kembali terulang dan juga komunikasi dengan para pedagang di seluruh Pasar Jaya, tidak hanya di Pasar Senen, apa yang akan dilakukan kepada para pedagang, Mas Gatra? Ya mungkin kami akan meningkatkan intensitas komunikasi dari setiap PIC yang ada di pasar terhadap pedagang gitu ya, terkait dengan penyuluhan-penyuluhan ataupun informasi yang memang sudah menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pedagang itu sendiri. Sehingga ke depannya kami tentunya sangat tidak berharap hal seperti ini terulang. Baik, terima kasih Gatra Fagansa, Manajer Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama.